Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini di ibadah terakhir ini saya rindu menyampaikan satu firman Tuhan yang saya berikan judul Spirit Led Life, atau sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, saya percaya tahun ini ketika Pastor Philip mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun mimpi dan penglihatan, saya percaya bahwa Tuhan itu menyediakan perkara-perkara yang lebih besar lagi untuk Anda alami di tahun 2022 ini. Amin. Lebih besar dari perkara-perkara yang mungkin pernah Anda alami di tahun lalu, 2021. Ya, tahun mimpi dan penglihatan. Ya, kalau Anda mendengar kata mimpi dan penglihatan, Bapak Ibu, maka kalau saya pribadi waktu pertama kali dengar visi itu dicanangkan, pikiran saya langsung tertuju kepada firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal yang kedua, yang berbunyi demikian, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya atas umat manusia, maka Tuhan itu membuat anak-anaknya laki-laki dan perempuan bernubuat. Lalu anak-anak muda mendapatkan penglihatan, orang-orang tua mendapat mimpi. Jadi pikiran saya, hati saya langsung tertuju kepada Allah Roh Kudus. Karena mimpi dan penglihatan itu adalah karya-karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, umatnya, anak-anaknya. Waktu Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, Roh Kudus itu mau menyatakan berbagai-bagai isi hati Tuhan. Ya, Roh Kudus mau mulai mencurahkan yang namanya mimpi dan penglihatan untuk Anda dan saya ini mengerti isi hati Tuhan. Untuk Anda dan saya bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Ya, oleh karena itu bagi saya pribadi yang saya juga mau bagikan kepada Anda, saya percaya tahun 2022 ini, di tahun mimpi dan penglihatan ini, Tuhan mau hidup Anda dan saya itu semakin dekat dengan Roh Kudus. Amin. Jangan semakin jauh Bapak Ibu dengan Roh Kudus, semakin dekat. Coba ngomong kanan kirinya, kamu harus semakin dekat dengan Roh Kudus. Ya. Targetkan Bapak Ibu di tahun 2002 ini kehidupan yang makin dekat dengan Roh Kudus. Ya. Kehidupan yang makin rohani. Katakan bersama saya, makin rohani. Apa maksudnya sebuah kehidupan yang makin rohani di hadapan Allah? Makin rohani itu bukan bicara tentang penampilan. Penampilannya makin rohani ya. Pakai kalung salib di mana-mana. Kaosnya selalu pakai kaos yang tulisannya ayat Alkitab, kaos Kristen gitu ya. Lalu mungkin kemana-mana nenteng Alkitab gitu kan. Bukan yang seperti itu, bukan penampilannya. Juga bukan kemudian tiba-tiba Anda jadi orang yang berbeda, orang yang jadi agak aneh gitu. Karena dikit-dikit bilang Tuhan bersabda. Atau dikit-dikit bilang bahwa ada malaikat di sana, ada setan di situ. Bukan yang roh begitu. Ya. Makin rohani itu bukan tentang penampilan, juga bukan tentang makin ngeroh, makin aneh, makin gak bisa nyambung sama orang-orang. Sampai orang-orang merasa kamu kok ke gereja kok tambah aneh. Bukan yang begitu. Juga makin rohani itu bukan berbicara mengenai kesibukannya, statusnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja terus gitu ya. Sampai gak bekerja. Bukan yang begitu juga. Atau ikut semua kerjaan semua hal yang pelayanan yang diikutin semua, lalu berdoa terus sampai tanggung jawab dilalaikan atau dilupakan. Bukan yang begitu juga. Apa yang dimaksud dengan menjadi makin rohani di tahun 2002 ini? Maksudnya Bapak Ibu, Anda dan saya yuk targetkan di tahun ini kita menjadi manusia rohani yang hidupnya makin dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi dalam hidup kita sehari-hari targetkan kita ini menjadi manusia rohani yang makin mudah hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah mungkin bagi Anda masih belum jelas lagi gitu ya, masih terlalu abstrak, masih terlalu ngambang. Apa sih maksudnya dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus kan gak kelihatan. Ya apa caranya? Aku tahu, sering aku dengar di gereja, hidupmu harus dipimpin oleh Roh. Tapi konkretnya gimana? Itu aplikasinya kayak apa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Nah Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ya. Kita akan belajar malam hari ini
melalui kitab Roma pasal yang ke-8. Saya akan coba sampaikan dengan cara yang sangat aplikatif supaya Bapak Ibu ngerti tahun ini dibilang tahun dimana kita harus makin dekat dengan Roh Kudus, makin rohani. Artinya hidupku harus makin dipimpin oleh Roh Kudus. Itu aplikasinya kayak apa dalam hidup sehari-hari kita? Roma pasal 8, perikopnya berjudul Hidup oleh Roh. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca dulu ya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Firman Tuhan berkata, semua kita yang sudah menerima Yesus sebagai anak Allah, kita ini dimampukan untuk tidak lagi hidup menurut daging. Karena Yesus Kristus sudah menjadi manusia sepenuhnya tapi tidak berbuat dosa, dan oleh ketaatannya yang sempurna sebagai anak Allah, sebagai manusia, dia telah mengalahkan kuasa dosa dan juga kuasa maut melalui kematiannya di kayu salib. Jadi bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, dosa itu sudah dipatahkan kuasanya. Dulu kita nggak mampu, nggak berdaya lawan dosa. Tapi waktu kita terima Yesus, kita ini dimampukan oleh kuasa Allah untuk menang lawan dosa. Itu kurang lebih intinya ya. Ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Saya mau berikan kepada Anda supaya mudah. Gimana sih supaya hidup saya sepanjang tahun ini saya targetkan lebih lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya gimana? Ada 5 checklist area dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan. Checklist pertama adalah area pikiran. Ya. Roma pasal 8 ayat yang kelima tadi menyatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 1. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu pertama-tama cek di area pikiran, Bapak Ibu. Ya. Jadi perhatikan, uji dan lihat pikiran demi pikiran yang memenuhi hidup Anda. Itu pikiran apa? Sumbernya apa? Sumbernya daging atau jiwa atau roh? Caranya gimana? Maksudnya seperti apa? Bapak Ibu, kalau pikiran-pikiran yang muncul dalam pikiran Anda itu adalah pikiran-pikiran yang menuntun pada dosa, pada perkara-kara yang sia-sia, misalnya pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran buruk, pornografi, percabulan, pikiran untuk mencuri, pikiran untuk membalas, pikiran untuk berbuat jahat. Saya mau katakan kepada Anda, itu adalah pikiran yang sumbernya dari daging. Karena daging kita akan selalu memimpin kita ke arah dosa. Jadi Bapak Ibu, setiap kali ada pikiran tertentu muncul dalam pikiran Anda cek. Ini dari mana? Ini pikiran jenis apa? Dari daging? Ujungnya membawa kemana? Karena gini loh Bapak Ibu, manusia itu kalau kita nggak hati-hati, nggak selektif, pikiran apa bisa mempengaruhi dan menuntun dan memimpin hidup kita. Ada tuh orang pikirannya dikuasai dengan dendam, amarahnya itu terus memenuhi pikirannya mau balas gitu ya. Lalu pikirannya menguasai orang itu untuk melakukan kejahatan. Ya. Pikiran orang tertentu dipenuhi dengan percabulan, pornografi.
akhirnya menuntun dia untuk melakukan dosa tertentu. Kalau enggak masturbasi, onani, kepelacuran. Itu yang disebut bahwa pikiran dari daging memimpin kepada kehidupan yang dibawa ke dalam dosa. Nah, Anda harus cek. Yang pertama adalah pikiran. Lalu apa lagi? Kalau pikiran-pikiran Anda itu dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, takut gitu ya, khawatir nanti aku gimana ya. Ketemu orang khawatir nanti orang itu nilai saya apa ya. Ya saya tahu kadang-kadang itu seperti pikiran tuh entah dari mana gitu ya. Khawatir anaknya, khawatir orang tuanya, khawatir rumahnya, khawatir kesehatannya, khawatir keuangannya. Macam-macam kekhawatiran. Nah perhatikan jika pikiran-pikiran itu yang memenuhi hidupmu, membuat engkau jadi gak karu-karuan hidupnya. Hati-hati, jangan biarkan pikiran yang demikian yang memimpin. Karena pikiran itu sumbernya dari mana? Dari jiwa. Pikiran-pikiran yang penuh dengan kekhawatiran itu adalah biasanya menyeret kita, pikiran yang dari jiwa itu biasanya selalu menyeret kita untuk fokus kalau enggak ke diri sendiri, maka fokus pada kekhawatiran hidup. Oke, nah harus seperti apa Bapak Ibu? Kehidupan yang dipimpin oleh roh. Dikatakan sekali lagi ayat yang kelima saya ulang, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bapak Ibu, pikiran yang dipimpin oleh roh akan memikirkan perkara-perkara kerajaan surga. Akan memikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Bagaimana memuliakan Tuhan. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Apa kata firman Tuhan untuk saya lakukan. Pikiran dari roh akan selalu memikirkan bagaimana mengerjakan panggilannya atas hidup kita. Pikiran dari Roh Kudus akan selalu memikirkan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan bagi sesama. Kita buka ya Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mau kita memikirkan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, sepanjang tahun ini mari belajar untuk berjaga-jaga di area pikiran kita. Ya, sekali lagi yang berbahaya adalah pikiran apa yang kau izinkan untuk menuntun, memimpin, mengarahkan hidupmu. Jangan biarkan kekhawatiran yang memimpin dan mengarahkan hidupmu. Jangan biarkan keinginan berbuat dosa, pikiran dosa yang memimpin dan mengarahkan hidupmu. Tapi selalu pastikan, usahakan. Pikiran-pikiranmu adalah selalu diarahkan kepada pikiran-pikiran perkara surga. Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4 berbunyi demikian. Sebab itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara-perkara kerajaan surga. Itu yang pertama Bapak Ibu. Checklist yang kedua adalah cek di area keinginan. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, ujilah setiap keinginan yang muncul dalam dirimu. Manusia tentunya wajar punya keinginan. Dan keinginan yang muncul mungkin tidak terlihat sebagai dosa, tapi hal yang netral gitu ya. Tapi perhatikan dan awas-awaslah jika ada keinginan-keinginan tertentu yang terutama sangat mempengaruhi, sangat menguasai, sangat memimpin dan bahkan menggerakkan hidupmu.
Itu apa sumbernya? Daging, jiwa, atau roh? Kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian Bapak Ibu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Boleh nggak kepingin sesuatu yang sifatnya netral, kepingin barang tertentu gitu ya? Boleh, tapi jangan izinkan keinginan itu sampai menguasaimu, mempengaruhimu sedemikian rupa, bahkan menggerakkan hidupmu. Ada loh Bapak Ibu, kalau kita nggak awas-awas, orang yang sangat ingin satu barang, misalnya gitu ya, handphone yang merek apa gitu kan, lalu sampai mencuri. Daud sangat mengingini Batsheba sampai ia berzina dan membunuh. Ada orang yang sangat ingin sukses dalam karir dan pekerjaannya, sampai prioritasnya terbalik-balik. Tuhan dan keluarga tidak lagi diperhatikan. Ada orang yang sangat ingin mengejar kenyamanan hidup tertentu. Pengen jalan-jalan, bisa jalan-jalannya sampai ke luar negeri gitu ya. Pengen nginep di hotel bintang 5. Ingin barang-barang tertentu, merek tertentu, sampai apa? Gak bijaksana. Hutang sana, hutang sini, mencuri, cari gampang pinjem online, gali lubang, tutup lubang. Artinya secara dia tidak langsung keinginannya sudah menuntun hidupnya, memimpin, mengarahkan hidupnya. Dan rupanya keinginannya itu adalah keinginan daging. Keinginan yang bukan dari Roh Kudus. Hati-hati dengan segala keinginan yang menguasai dan memimpin hidupmu. Jika keinginanmu adalah melihat keluargamu diselamatkan, dipulihkan, dan keinginanmu itu menggerakkan engkau untuk memberitakan Injil, berdoa, melayani mereka, diberkatilah engkau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena Anda punya keinginan, itu adalah keinginan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya nggak bilang nggak boleh punya keinginan apapun yang sifatnya netral loh ya. Tapi jangan sampai itu yang memimpin hidupmu. Jangan sampai hilang damai sejahtera dan hancur lebur, jungkir balik segala prioritas kehidupan, kacau balau, gara-gara keinginannya yang mimpin. Dan keinginannya adalah keinginan daging. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, checklist yang ketiga. Untuk kita bisa melihat, menguji dan menginginkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Adalah checklist di area perbuatan. Kita kembali ke Roma pasal yang ke-8, tadi ayat yang kita buka. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Saya lompat ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca semuanya Roma pasal 8 ini di rumah. Tapi ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu, ujilah setiap buah perbuatan, respon dan tindakan hidup kita. Galatia pasal 5, kita banyak buka ayat gak apa-apa ya, dicatat ya nanti jadi referensi. Sambil kita ini kan juga udah mulai I love my Bible, suka baca Alkitab ya. Jadi kita mulai belajar firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 23 itu berbunyi demikian Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, tanda orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus,
pasti buah-buah perbuatan yang keluar dari hidup orang itu nggak akan ada yang melanggar hukum. Ya, semuanya itu adalah buah kebenaran. Matius pasal 3 ayat 8-11 Anda catat aja berbunyi demikian. Roh Kudus memenuhi kita dan itu akan tampak dalam buahnya, sebab tidak mungkin sebuah pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Matius pasal yang ketiga, Yohanes Pembaptis berkata bahwa akan tampak buah pertobatan. Bahkan Yohanes memperingatkan, waktu itu di depan orang-orang Farisi, kamu jangan kayak ular beludak ya. Jangan bilang kami keturunan Abraham. Tuhan bisa ciptakan keturunan Abraham bahkan dari batu. Hai, Yesus datang untuk membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Jadi area yang ketiga yang perlu kita cek perhatikan Bapak Ibu. Checklist ketiga dalam hidup kita adalah perbuatan-perbuatan kita. Mari tahun ini kita berbenah diri. Makin dekat dengan Roh Kudus, makin hidup dipimpin oleh Roh karena Tuhan sediakan perkara-perkara besar. Oleh karena itu mari tinggalkan segala perbuatan yang dosa, yang sia-sia. Bapak Ibu jangan lagi berbantah. Ngerokok enggak apa-apa kok. Lah wong rokok itu loh Bapak Ibu ada tulisannya. Ya kan, merokok tidak baik untuk kesehatan. Ada tulisannya loh Bapak Ibu. Ya. Jangan bilang hutang yang enggak apa-apa lah. Bapak Ibu, segala macam perbuatan-perbuatan. Ya hutang kalau bisa bayar enggak apa-apa. Tapi kalau hutang secara enggak bertanggung jawab, lalu kemudian larikan uang orang. Atau menyusahkan keluarga. Karena hutangnya udah jadi habit. Jangan bermain-main di area abu-abu, jangan tipu diri. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu kok itu benar atau salah. Ya. Nah, mari tahun ini kita berbenah lebih lagi. Checklist yang keempat. Kembali kepada Roma pasal yang ke-8. Adalah di area apa Bapak Ibu? Di area perasaan atau emosi. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu hari-hari ini kalau kita tidak hati-hati juga, banyak orang hidup itu dikuasai dan dipimpin oleh perasaannya. Padahal firman Tuhan berkata orang percaya hidup oleh iman. Orang percaya, anak-anak Tuhan Anda dan saya, hidupnya itu bukan dipimpin oleh perasaan atau emosi, tapi oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Nah tapi banyak sekali, enggak yang di luar sana kadang-kadang juga anak Tuhan. Banyak orang yang hidup dikuasai dan dipimpin oleh perasaannya. Perasaan takut, perasaan cemas, perasaan putus asa, perasaan kecewa, perasaan tidak berharga, perasaan marah. Nah Bapak Ibu jangan biarkan kalau tahun ini kita mau hidup lebih lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan perasaan-perasaan itu memimpin, apalagi perasaan-perasaan yang sifatnya negatif. Jangan biarkan hidupmu hari ini dipimpin, dikuasai, dipengaruhi oleh perasaanmu. Orang benar tidak hidup dipimpin oleh perasaan, tapi oleh iman. Namun demikian, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Akan dipenuhi dengan keberanian. Akan dipenuhi dengan sukacita. Akan dipenuhi dengan rasa aman. Sehingga emosinya, perasaannya pun akan sehat. Jadi kalau dalam hidup ini saya tahu
berjuang menjalani kehidupan di muka bumi ini gak mudah. Perasaan kadang-kadang bisa menyerang ya, apalagi kalau yang wanita ya. Kita ini kadang-kadang bisa moodnya itu bisa berubah-ubah. Tapi kita tahu hari ini lewat firman Tuhan yang dibagikan. Saya tetap tidak boleh izinkan perasaan saya yang memimpin. Apalagi kalau perasaan itu sifatnya adalah negatif. Perasaan takut, perasaan cemas, perasaan sedih yang berkepanjangan yang sampai keterlaluan gitu, yang terlalu dalam. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus, ketakutan tidak lagi menjadi sebuah perasaan yang menguasai hidupnya. Demikian juga perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang lain. Tapi dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Jadi Anda punya pilihan Bapak Ibu. Untuk stop berkata, stop, aku nggak izinkan ini terus mimpin aku. Ini caranya gimana? Nanti saya akan bagikan berikutnya. Ya, tapi ini Anda perlu kenali dulu checklist areanya. Yang kelima, area yang kelima yang perlu Anda cek, kalau Anda mau kehidupan Anda dipimpin oleh Roh Kudus adalah kesaksian batin. Ya, ayat yang ke-16 berbunyi demikian Bapak Ibu. Sebab ayat yang 16 ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, Anda orang percaya, saya orang percaya, mari perhatikan dan jaga kesaksian roh dalam batin kita. Ketika hati nurani atau batin kita batin kita itu mungkin menuduh kita, ada perasaan kayak di dalam ini kayak ada tuduhan gitu ya. Segera bereskan apa yang salah di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Teguran dan peringatan dari Roh Kudus itu jelas dan selalu memberi solusi, yaitu memimpin kita ke arah pertobatan. Tapi intimidasi atau dakwaan itu selalu bermain di area perasaan. Kita nggak pernah dikasih solusi yang jelas. Kita udah bertobat, tetap kayak diserang. Enggak, kamu belum bertobat. Kayaknya nggak ada solusi gitu loh. Terus terdakwa. Terus gelisah, terus merasa nggak layak, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau dari Roh Kudus, kalau hati nurani Anda mendakwa Anda, menuduh Anda, atau menegur Anda, teguran dari Roh Kudus itu jelas. Solusinya juga jelas. Waktu kita ditegur, kita ingat, kita sadar kesalahan kita minta ampun. Lalu langsung kita tuh ketemu dengan yang namanya damai sejahtera, ketemu dengan namanya kasih karunia. Ketemu dengan namanya pengampunan Tuhan. Mungkin kita merasa menyesal, tapi di-encourage untuk bangkit. Lalu kita diberikan keberanian untuk maju. Kalau dakwaan atau intimidasi, itu membuat kita itu gantung perasaannya. Sudah minta ampun, tapi kok rasa kayak belum selesai. Gelisah dan muter-muter gak ada solusi Bapak Ibu. Sampai kita ini semakin terpuruk, semakin mikir yang enggak, aduh Tuhan sudah enggak ngampuni aku. Aduh aku ini sudah bulet di situ terus Bapak Ibu. Anda harus bisa bedakan ya. Nah, tapi sekali lagi perhatikan area kesaksian batin. Ya, 1 Yohanes pasal 3, mari kita buka sama-sama. 1 Yohanes pasal 3 tetap kasih batas di Roma pasal 8. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19 sampai 24, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22.
Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu kesaksian batin yang demikian dijaga Bapak Ibu. 23. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Area yang kelima yang perlu kita cek adalah kesaksian batin kita Bapak Ibu. Kalau ada tuduhan, Roh Kudus mungkin mengingatkan akan dosa. Segera bereskan, tapi jangan sampai terjebak di area intimidasi. Kalau Roh Kudus selalu membawa kita menarik pada pertobatan dan mendekat pada kasih karunia. Amin. Jadi 5 hal ini Bapak Ibu, mari kita jaga. Sepanjang tahun ini kita checklist tiap hari, tiap saat. Yang gak usah diingat-ingat gimana. Saya yakin kalau kita jalani sebagai bagian dari kehidupan kita, nanti akan otomatis Roh Kudus itu ingatkan ya. Kalau pikiran mulai negatif, diingetin. Ayo, jangan biarkan pikiran yang bukan dari Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Kalau ada keinginan terlalu menggebu-gebu, nanti diingetin lagi. Ayo, keinginannya ini jangan sampai bikin kamu kayak gelisah, kayak enggak bahagia gara-gara keinginan yang belum tercapai. Keinginan apa itu? Ya kan? Area perbuatan dicek lagi, diingetin lagi. Ingat, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, ya kan? Area perasaan atau emosi, selalu ingat orang benar tidak hidup berdasarkan perasaan, tapi oleh iman. Ya, lalu perasaan-perasaan itu nggak boleh mengendalikan kita sampai kita banyak loh orang karena dikuasai perasaannya melakukan rupa-rupa perbuatan yang bodoh. Bahkan nggak sedikit yang stres, yang kena penyakit mental jiwa ya gara-gara perasaannya, emosinya yang menguasai dia. Lalu apa? Kesaksian batin. Nah Bapak Ibu, caranya gimana? Hidup lebih lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin bawa hidupmu melekat. Semakin lebih lagi. Makanya renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan harus ditingkatkan. Mari ambil keputusan di tahun ini. Untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi bagi Tuhan. Karena ada banyak sekali perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-14, kita mundur sedikit Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kemana Roh Kudus itu memimpin hidup kita? Kalau Roh Kudus yang pimpin, tandanya apa? Ya, kalau Roh Kudus yang pimpin hidup kita dibawa ke arah mana? Yang pertama Bapak Ibu, kalau Roh Kudus yang pimpin, maka hidup Anda dan saya akan dibawa ke arah pengharapan. Katakan bersama-sama, pengharapan. Kalau Roh Kudus yang pimpin, hidupmu ini seperti apapun situasi, kondisi, keadaannya saat ini, selalu Roh Kudus akan pimpin ke arah pengharapan. Ini loh bedanya. Ini loh buahnya. Dan ini loh yang Tuhan mau Anda dan saya alami. Tahun ini Tuhan mau memimpin hidup kita ke arah pengharapan. Pengharapan akan upah surgawi yang menanti kita. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan memiliki pengharapan dalam hidupnya. Bukan keputusasaan. Lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Judulnya perikopnya pengharapan anak-anak Allah. Namanya orang benar, anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Seperti apapun situasi kehidupannya, sesulit apapun, ini bedanya. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
dalam hidup orang percaya ada yang namanya pengharapan. Bapak Ibu ingat baik-baik pesan ini sepanjang tahun ini. Nanti ke depan ada situasi seperti apapun yang Anda hadapi, jangan putus asa, jangan berhenti di putus asa. Jangan jatuh di putus asa. Selama Anda masih punya hidup, selama Anda masih diberikan hari ini, selalu masih ada harapan. Amin. Karena Roh Kudus yang diberikan dalam hidup Anda dan saya adalah roh pengharapan. Jadi kalau Anda mengalami sebuah keputusasaan yang mungkin sangat dalam, hari itu berseru, Roh Kudus mengalirlah dalam hidupku. Anda undang Roh Kudus, Anda minta Roh Kudus mengalir. Ketika Roh Kudus itu datang dalam hidup Anda, Dia pasti akan berikan yang namanya pengharapan. Amin. Dia pasti akan bisikkan kata-kata pengharapan. Pasti akan ada secercah pengharapan yang Anda lihat. Pikiran Anda akan mulai dituntun untuk melihat kebaikan Tuhan di balik mungkin permasalahan yang Anda lihat. Anda akan mulai pikirannya dibawa untuk melihat hal yang positif, hal yang benar. Amin. Emosi Anda juga waktu Tuhan terbuka akan mulai dihiburkan oleh Roh Kudus. Perkataan Tuhan akan datang dalam hidup Anda dan berkata, aku gak pernah meninggalkanmu. Jangan menyerah nak. Lalu Anda tiba-tiba merasa heran, kok ada sukacita, kok ada damai ya. Mungkin itu waktu Anda berdoa, jangan bilang damainya pas doa tok. Mari gitu kemudian saya sedih lagi. Nah itu Anda harus memutuskan untuk hidup Anda dipimpin oleh Roh. Amin. Tapi sekali lagi checklist hal yang pertama, ke arah mana Roh Kudus memimpin hidup kita? Ke arah pengharapan Bapak Ibu. Bukan ke arah keputusasaan. Yang kedua, ke arah kasih karunia Allah. Roh Kudus selalu memimpin kita itu ke arah kasih karunia Allah. Apa maksudnya kasih karunia Allah? Roh Kudus selalu membawa kita tidak fokus pada kelemahan kita. Pada kesalahan kita, pada kekurangan kita. Tapi Roh Kudus selalu mengarahkan kita untuk mengandalkan Dia sepenuhnya. Ayat yang ke-26 sampai 28 berbunyi demikian, Roma pasal yang ke-8. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Sebab bahkan urusan berdoa aja, kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, tetapi Roh sendiri membantu kita dengan cara apa? Ia bantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui, menangkap, menerima permohonan doa Roh Kudus itu sesuai dengan kehendaknya. Kita tahu sekarang ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Roh Kudus yang pimpin hidup kita dipimpin ke arah kasih karunia Allah. Kita nggak lagi dibawa untuk fokus pada kelemahan kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan, apa yang nggak mampu kita perbuat, apa yang jadi kelemahan kegagalan kita, enggak. Roh Kudus bawanya adalah kepada apa? Tuhan mampu melakukan perkara-perkara ini dalam hidupmu. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang bisa kau minta, doakan maupun pikirkan. Dibawanya kepada kasih karunia Allah. Bukan dengan kuat dan gagahmu, tapi oleh Rohku, firman Allah berkata. Bahkan dalam segala kelemahanmu, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya kasih karunia Allah tidak pernah gagal dan masih bekerja dalam hidup Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. Halo amin. Jadi kita ini gak jadi orang yang fokus terus ke diri sendiri. Yang seperti Pastor Philip selalu ngomong, kalau lihat donat selalu lihat lubangnya. Akhirnya terprosok, tenggelam di dalam lubang itu. Gak ngerti way out, gak bisa lihat jalan keluar. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus akan dibawa untuk memandang kepada Allah.
Allah itu sanggup lakukan segala perkara. Dan bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bersama dengan Tuhan, hendaklah setiap orang yang lemah tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Ke arah kasih karunia. Yang ketiga Bapak Ibu, ke arah mana Roh Kudus memimpin hidup kita? Ke arah kehidupan yang makin serupa dengan Kristus. Ini nanti ujungnya itu ke sana. Arahnya indah sekali kalau dipimpin sama Roh Kudus. Arahnya kehidupan, bukan kematian. Amin. Puji Tuhan untuk Roh Kudus. Berikan tepuk tangan buat Roh Kudus hari ini. Puji Tuhan kita menerima Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus, hidup kita ini indah. Dipimpin kepada pengharapan, kepada kasih karunia, kepada keserupaan dengan Kristus. Ayat 29 Bapak Ibu berbunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka ini siapa? Anda dan saya. Kita ini adalah orang yang dipilih dari awal. Ditentukan ujungnya kita mau dibawa dalam hidup ini menjadi semakin serupa dengan Kristus. Makin serupa dengan Kristus seperti apa Bapak Ibu secara simpel? Makin serupa dengan Kristus itu adalah kehidupan yang makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Kita akan menjadi pribadi yang indah seperti Kristus. Kristus itu mulia sekali. Kristus itu cinta kepada Allah itu dengan sempurna dan juga cinta kepada sesama itu betul-betul tanpa syarat. Betapa kehidupan yang sangat mulia, sangat indah. Demikian Tuhan mau bawa hidup Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang mulia dan indah. Amin. Bapak Ibu, tahun ini sungguh buka hatimu, dengarkan sungguh terima perkataan ini, betul-betul tangkap dan percaya ini untuk saya. Tahun ini Tuhan akan membawa Anda, ya Anda satu persatu di ruangan ini, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan mungkin yang tidak ada di pikiran kita sebelumnya, tidak menjadi agenda dan tujuan kita. Yaitu apa? Perkara-perkara yang terkait kerajaan surga. Tuhan mau memakai hidup Anda dan saya. Tuhan mau Anda dan saya ada di dalam perkara-perkara kerajaan surga yang sedang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Kita mungkin merasa secara natur kita nggak mampu. Kita masih bergumul dengan kelemahan dan problema hidup kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu izinkan Roh Kudus memimpin Anda kepada tujuan yang mulia yang Tuhan punya buat kita. Mungkin Anda masih punya masalah pergumulan hidup. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku mau memimpinmu untuk mencapai ke arah perkara-perkara yang besar yang aku sediakan. Hidupmu mau tak bawa berharga, excited, mulia. Hidupmu mau tak bawa keluar sebagai pemenang, mengalai problema hidupmu. Aku membawa hidupmu kepada perkara-perkara dan tujuan-tujuan yang lebih mulia, lebih tinggi dari yang bisa kau pikirkan. Bapak Ibu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Roh Kudus sungguh ingin membawa hidupmu menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Hari ini kalau ada di antara kita yang masih berkutat dengan pergumulan masalah mungkin belum selesai. Tuhan itu ya sedih loh Bapak Ibu. Sedih kenapa? Karena Dia ciptakan hidup kita bukan adalah untuk perkara-perkara yang membelit hidup kita hari ini. Tuhan menyediakan perkara-perkara lebih tinggi dan lebih mulia. Nah, jalan keluarnya dari masalah ini, orientasinya jangan cuma keluar dari masalah. Tapi orientasinya Bapak Ibu, rindukan hidup menurut isi hati Tuhan dan kerinduan Tuhan atas kita. Amin.